semuanya, perkenalkan nama saya Bella dan hari ini saya akan membahas tentang salah satu bab di pelajaran matematika SMP. Bab tersebut adalah aritmetika sosial. Nah, aritmetika sosial ini salah satu bab yang sangat penting di matematika. Bahkan ini merupakan bab yang menurut saya lebih penting daripada aljabar. Walaupun aritmetika sosial itu tidak serumit aljabar. Nah, kenapa sih kok aritmetika sosial ini merupakan bab yang sangat penting? Karena aritmetika sosial ini sangat penting di dunia pekerjaan. Nah, dengan mempelajari aritmetika sosial ini, kita dapat menentukan keuntungan dalam usaha kita. Kita juga dapat menghindari yang namanya kerugian. Nah, bayangkan apa yang terjadi jika kita tidak mempelajari aritmetika sosial dengan baik. Usaha kita akan banyak ruginya kan, dan akhirnya akan bangkrut. Nah, tentu saja kita tidak mau itu terjadi. Jadi makanya hari ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial. Yuk, langsung aja kita mulai yuk. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, aku mau menjelaskan dulu topik-topik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai keseluruhan, nilai satuan, dan nilai sebagian. Kedua, kita akan membahas tentang harga penjualan, harga pembelian, untung, dan rugi. Dan ketiga, aku akan membahas tentang diskon, bruto, neto, dan tara. Keempat, kita akan bahas tentang bunga dan angsuran. Yang paling terakhir adalah contoh soal. Nanti aku bakal ngasih 4 contoh soal supaya teman-teman bisa tambah mengerti. Yuk, langsung aja kita mulai dalam pembahasan. Nah, yang pertama adalah nilai keseluruhan, nilai satuan, dan nilai sebagian. Nah, kenapa sih kok mereka bertiga itu seperti bersaudara? Nah, mari kita lihat apa hubungannya sih antara nilai keseluruhan, nilai satuan, dan nilai sebagian. Jadi, hubungan antara nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian dapat dirumuskan dalam rumus-rumus ini. Yang pertama, kita punya rumus nilai keseluruhan, yaitu nilai keseluruhan sama dengan banyak unit dikalikan dengan nilai per unit. Yang kedua, kita punya nilai satuan. Nah, gimana sih cara dapat nilai satuan ini? Nah, nilai satuan tuh sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyak satuan. Lalu yang terakhir kita punya nilai sebagian. Nilai sebagian tuh sama dengan banyak bagian satuan dikali dengan nilai satuan. Sekarang kita kan sudah ngerti tentang nilai keseluruhan, nilai satuan, dan nilai sebagian. Sekarang kita akan lanjut ke harga penjualan, harga pembelian, untung, dan rugi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah harga beli atau juga bisa disebut dengan modal. Apa sih harga beli atau modal itu? Nah, harga beli atau modal itu adalah nilai uang dari suatu barang yang dibeli. Jadi misalnya jika kalian mau beli botol ini deh, perumpamannya. Nah, botol ini tuh harganya pas kalian beli tuh 50.000. Dan 50.000 itu yang dinamakan dengan harga beli atau modal. Harga beli juga bisa disingkat dengan HB ya. Jadi jangan bingung kalau misalnya rumusnya nanti ada HB-nya. Lalu, kedua kita punya harga jual. Nah, apa sih harga jual ini? Nah, harga jual adalah nilai uang dari suatu barang yang dijual. Nah, jadi misalkan ini, kita kan belinya 50.000. Habis itu ternyata aku nggak suka sama botol ini, tapi cumanya botol ini tuh masih baru kan, jadi aku mau naikin harga deh. Tak naikin harga jadi misalnya 80.000 deh, 80.000 deh. Nah, yang 80.000 itu adalah harga jual. Nah, sekarang kita ke untung. Apa sih untung itu? Untung adalah selisih antara harga jual dengan harga beli jika harga jual lebih dari harga beli. Jadi misalkan tadi kan botol minumnya ini harga jualnya kan 80.000, terus harga belinya kan 50.000. Nah, itu berarti kan harga jualnya lebih tinggi dari harga belinya, makanya dinamakan dengan untung. Nah, gimana sih cara menghitung untungnya? Nah, rumus untung adalah sama dengan harga jual diminus dengan harga beli. Jadi mari kita praktekkan aja ya. Jadi kan harga jualnya itu 80.000 kan. Lalu kita minuskan dengan harga belinya yaitu sebanyak 50.000. Sama dengan berapa? 30.000. Nah, sekarang kita akan lanjut ke rugi. Nah, rugi itu apa? Rugi adalah selisih antara harga jual dengan harga beli jika harga jual
kurang dari harga beli. Nah, jadi misalkan tadi kalau misalnya aku mau jual ini harganya 30.000, tapi aku belinya itu hasilnya 50.000. Nah, itu kan berarti aku rugi. Nah, gimana sih cara ngitung rugi? Hitung rugi itu kebalikannya hitung untung ya guys. Jadi hitung ruginya itu harga belinya diminus sama harga jualnya. Jadi harga belinya kan 50, terus diminus 30.000, jadinya 20.000 guys. Jadi itu ruginya. Terus ada satu lagi namanya impas. Impas itu ketika harga beli sama dengan harga jual. Jadi misalkan aku beli botol minum ini tuh harganya 50.000, terus aku jualnya 50.000. Nah, itu dinamakan dengan impas. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke rumus-rumusnya ya sekarang. Sekarang saya akan mengajari kalian cara menghitung persentase untung atau rugi. Pertama, kita akan belajar tentang persentase untung. Jadi persentase untung ini itu berapa persen untung yang kita dapatin. Jadi langsung aja ke dalam rumusnya. Nah, rumus persentase untung ini dapat dinyatakan dengan berikut ini. Jadi persentase untung adalah sama dengan untung dibagi harga pembelian lalu dikali 100%. Nah, kalian juga bisa menghitung melalui rumus ini juga guys. Oke, jadi sekarang kita mau lanjut ke persentase rugi. Nah, persentase rugi itu sama dengan rugi per harga pembelian. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah mengerti tentang persentase untung dan persentase rugi, sekarang kita lanjut aja, yaitu ke diskon, bruto, neto, dan tara. Seperti nama-nama orang ya ini, tapi tidak guys, ini bukan nama-nama orang, oke? Jadi pertama kita akan mulai dengan diskon. Siapa sih yang nggak pernah dengar tentang diskon? Pasti kalau misalnya kita mau beli barang kan pasti ada kayak namanya diskon yang bikin semua orang senang, ya kan? Tapi bagi yang tidak tahu, maka saya akan membacakan pengertiannya. Pengertiannya adalah diskon adalah potongan harga yang diberikan atas pembelian suatu barang. Pantesannya bikin semua orang senang, soalnya dikasih potongan harga. Dan lanjut aja kita ke bruto. Apa ya ini bruto? Kok namanya mirip sama Bruno Mars? Tapi bukan Bruno Mars guys. Nah, bruto ini apa? Yuk pengertiannya kita langsung baca. Nah, bruto adalah beratnya barang termasuk kemasannya. Jadi misalkan Cleo ini. Nah, Cleo ini kan awalnya pasti penuh lah ya. Nah, kalau misalnya ditanyakan tentang tentang brutonya, maka bruto adalah beratnya botol ini dengan airnya juga gitu. Next, neto. Neto adalah berat bersih atau berat barangnya saja, jadi tanpa pembungkus guys. Jadi kalau misalnya ditanyain netonya Cleo ini apa, jadi itu ditanyainnya itu beratnya airnya saja. Dan terakhir kita ada tara atau tiara ya. Tara guys, tara beda sama tiara ya. Tiara kan namanya cewek, tara bukan. Tara adalah berat kemasan barang. Nah, berarti kalau ditanyain taranya si Cleo ini apa? Ya, taranya si Cleo adalah ininya, plastiknya ini yang di luar. Itu berat kemasan barang. Ya, perumpamanya begitu guys. Nah, maka kita akan lanjut ke hubungan antara bruto, neto, dan tara. Nah, hubungannya seperti ini. Kalau kita mau menghitung tara, maka kita bisa mengurangi bruto dengan neto. Kalau misalnya kita mendapati neto, maka kita bisa mengurangi bruto dengan tara. Nah, jika kita mau mencari bruto, maka kita bisa menambahkan neto dan tara. Bunga tunggal dan angsuran. Nah, bunga itu bukannya bunga ya, bunga yang di tanaman itu ya, bukan guys. Bunga di sini beda. Bunga adalah tambahan uang sebagai jasa dari pinjaman atau tabungan yang telah disepakati bersama. Dan bunga biasanya dinyatakan dalam persentase. Cara menghitung persentase bunga adalah sebagai berikut ini guys. Persentase bunga itu cara menghitungnya itu besar bunga dalam rupiah atau dalam mata uang di negara kalian masing-masing, dibagi dengan pinjaman mula-mula. Di pinjaman mula-mula ini pinjaman awalnya, kalian pinjamnya berapa, lalu dikalikan 100%. Lalu kita akan membahas tentang bunga tunggal. Nah, apa sih bunga tunggal ini? Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan. Bunga tunggal tuh ada kategorinya juga loh guys.
Kita bisa menghitung bunga tunggal dalam per tahun, per bulan, atau juga per hari. Jadi kalau misalnya kau mau menghitung besar bunga setelah berapa tahun, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Tuh catatan penting. Nanti kalau misalnya di rumusnya itu B itu sama dengan besar bunga, M itu sama dengan modal, I kecil sama dengan suku bunga tunggal atau persentase bunga, T sama dengan tahun, B sama dengan B kecil sama dengan bulan, H sama dengan hari. Nah, jika kita bunganya dapatnya itu per tahun, maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu besar bunga sama dengan tahun kali suku bunga tunggal atau persentase bunga kali modalnya. Modalnya itu pinjaman awalnya gitu, kalian minjamnya berapa. Lalu yang kedua adalah kita punya bulan. Cara menghitungnya itu besar bunga sama dengan suku bunga tunggal atau persentase bunga dikalikan dengan bulan per 12 dikalikan dengan modal. Sekarang kita lanjut ke besar bunga per hari ya. Nah, rumusnya besar bunga per hari itu nggak beda-beda jauh kok sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, rumusnya besar bunga per hari itu dapat dirumuskan dengan rumus ini. Besar bunga sama dengan hari per 365, lalu kita kalikan dengan persentase bunganya, lalu kita juga kalikan dengan modalnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang modal akhir. Modal akhir itu dapat dirumuskan dengan berikut ini. Modal akhir sama dengan modal semula ditambahkan dengan besar bunga. Sekarang kita akan membahas tentang angsuran. Apa sih angsuran tuh? Mengangsur adalah membayar utang atau pinjaman secara berkala hingga lunas dalam jumlah dan waktu yang telah disepakati. Rumusnya sebagai berikut ini. Angsuran sama dengan pinjaman semula ditambahkan dengan bunga, terus dibagi dengan periode lama pelunasan. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, kita punya Bu Dewi membeli satu kardus truk seharga Rp250.000. Berat jeruk dalam satu kardus tersebut 10 kg. Bu Dewi menjual kembali jeruk-jeruk dan ingin mendapat keuntungan 10%. Harga jual jeruk per kilogram adalah, yang pertama kita lakukan itu menentukan harga jualnya. Harga jualnya, dia kan mau dapat untungnya itu kan 10%. Jadi kan artinya harga jualnya itu kan harga beli ditambah untungnya kan. Harga jual kan harga beli tambah untungnya. Nah, harga belinya kan 250.000. Terus kita tambahkan untungnya. Untungnya dia mintanya 10%. Berarti kan 250.000 dikali 10% sama dengan berapa? 250.000 ditambah dengan 10% dari 250.000, yaitu 25.000. Lalu 250.000 tambah 25.000 kan sama dengan 275.000. Nah, ini kita dapati harga jualnya. Tapi harga jual ini adalah harga jual total. Berarti ini tuh berlaku untuk 10 kg jeruk. Tapi dia kan mintanya harga jual jeruk per kilogram. Jadi kita tinggal bagi aja, bagi 10. Jadinya harga jualnya adalah 27.500. Oke? Nah, langsung saja kita ke soal berikutnya, yaitu pemilik sebuah toko ya guys ini mendapat kiriman 100 kg karung gula pasir dari kuda yang masing-masing tertera pada karungnya tulisan bruto 115 kg dan tara 2 kg. Neto kiriman gula pasir yang diterima pemilik toko adalah, nah jadi kita flashback dulu. Jadi tara itu kan sama dengan bruto minus neto, karena tara itu kan berat kemasan barangnya, terus neto itu kan berat bersih atau berat barangnya saja. Berarti kita tuliskan berat brutonya minus taranya. So bruto itu adalah berat barang termasuk kemasannya. Berarti kan tinggal neto ditambah dengan taranya. Yang ditanyakan neto. Jadi kita pakai rumus yang kedua ini. Oke, mari kita langsung tuliskan. Netonya sama dengan brutonya kan diketahuinya 115 kg. Jadi kita tulis 115 kg. Lalu kita minus dengan taranya, yaitu 2 kg sama dengan 113 kg. Nah, kan karena dibilangin ada 100 kg karung, berarti kita tinggal kalikan aja
Jadi neto totalnya itu sama dengan 113 kg dikali dengan 100 kg sama dengan 11.300 kg, atau kita bisa sederhanakan menjadi 113 kuintal. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Ayah memiliki tabungan di koperasi. Tabungan awal Ayah adalah 24 juta rupiah. Jika koperasi memberikan jasa berupa bunga simpanan sebesar 12% per tahun, tentukan simpanan yang ada di tabungan Ayah setelah 8 bulan dari saat Tama menabung. Ini kan tentang bunga tunggal kan? Dan ini tuh kan versi bulannya. Rumusnya bulan tadi apa? Besar bunga sama dengan persentase bunga dikalikan dengan bulan per 12 lalu dikalikan dengan modal 12% ya. Lalu kita kalikan dengan 8 per 12, terus karena kan 8 bulan, terus kita kalikan dengan 24 juta. Ini sama dengan 1.920.000 rupiah. Jadi ini jawabannya. Oke, langsung saja ke soal terakhir, yaitu Vian meminjam uang di sebuah koperasi sebesar 4.800.000 dengan bunga pinjaman 5% per tahun. Jika pinjaman tersebut diangsus selama 15 bulan, besar angsuran per bulan adalah, kita lihat ya, rumus angsuran tadi kan sama dengan pinjaman semula ditambah dengan bunga terus dibagi dengan periode lama pelunasan. Pinjaman awalnya tadi kan 4.800.000, kan bunganya 5% tapi per tahun. Nah ini kan diangsurnya kan selama 15 bulan, berarti kita kan harus pakai rumus bulan kan, bulan per 12 ya, berarti bulannya 15 terus kayak per 12-in, habis itu dikalikan dengan ininya untuk mencari besar bunganya kan. Kita juga harus membaginya dengan lama periode peminjaman ya, berarti kan mintanya kan per bulan, berarti 15 kita bagi dengan 15 kan, berarti sama dengan berapa itu? 4.800.000 ditambah dengan 300.000 kita bagi dengan 15 sama dengan berapa? 340.000. Nah ini jawabannya. Oke teman-teman, itu semuanya tentang aritmatika sosial. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga video ini membantu dan terima kasih banyak. Dadah.